Kenapa banyak UMKM mandek di tengah jalan, sudah berjuang tapi gagal dapat pendanaan? Tenang, kita ada cara kreatif yang makin populer di kalangan UMKM, crowdfunding. Tapi apakah cara ini benar-benar bisa bantu bisnis kecil kita melesat? Yuk kita bahas sampai tuntas. Halo semua, kembali lagi di channel kami, tempatnya kita belajar keuangan bisnis dengan cara yang seru dan mudah dipahami. Di video kali ini kita akan ngobrol tentang crowdfunding sebagai salah satu cara alternatif pendanaan untuk UMKM. Kita tahu buat pelaku UMKM mendapatkan dana itu ibarat memanjat tebing, butuh strategi dan usaha yang besar. Tapi sekarang ada solusi yang mulai banyak dipakai dan bisa diakses dengan modal minim, crowdfunding. Di sini kita bukan cuma akan bahas manfaat crowdfunding, tapi juga bagaimana caranya agar pendanaan ini bisa benar-benar berhasil. Jadi, apa sih sebenarnya crowdfunding itu? Crowdfunding adalah model pendanaan di mana banyak orang menyumbang sejumlah dana untuk mendukung sebuah proyek atau usaha. Dana ini dikumpulkan dari berbagai individu secara kolektif melalui platform online. Kebanyakan orang tahu crowdfunding itu dipakai buat proyek kreatif, kayak bikin film atau album musik. Tapi ternyata UMKM juga bisa memanfaatkannya. Dengan crowdfunding, UMKM bisa dapat modal tanpa harus pinjam ke bank atau cari investor besar. Ini berarti tidak ada utang yang harus dibayar tiap bulan, bisa lebih bebas. Sebelum kita bahas lebih dalam, ada 4 jenis crowdfunding yang perlu kita kenali. Dengan tahu jenis-jenis ini, kita bisa pilih mana yang paling cocok buat bisnis kita. Yang pertama, donation-based crowdfunding. Di model ini, kita meminta dukungan tanpa harus memberi imbalan apa-apa. Orang yang nyumbang biasanya lebih ke arah mendukung suatu misi atau tujuan sosial. UMKM bisa coba ini kalau bisnisnya punya dampak sosial yang besar. Yang kedua, reward-based crowdfunding. Nah, ini yang sering dipakai oleh bisnis kreatif. UMKM menawarkan produk atau layanan tertentu sebagai imbalan buat mereka yang nyumbang. Jadi, misal kita punya bisnis makanan, kita bisa tawarkan paket eksklusif atau diskon khusus buat mereka yang mendukung. Yang ketiga, equity-based crowdfunding. Yang ini beda, lebih serius dalam equity crowdfunding. Kita kasih kepemilikan sebagian kecil dari bisnis kepada pendana. Cocok buat UMKM yang sudah lebih mapan dan siap bagi keuntungan atau dividen. Yang keempat, debt-based crowdfunding atau peer-to-peer lending. Di sini kita meminjam dari banyak orang dan nanti kita bayarkan dengan bunga yang sudah disepakati. Ini mirip pinjaman bank, tapi lebih mudah dan syaratnya juga lebih fleksibel. Jadi, dari keempat jenis ini tinggal kita sesuaikan dengan kebutuhan dan kapasitas bisnis kita. Apakah kita lebih butuh donasi, reward, equity, atau pinjaman? Kenapa UMKM perlu banget mempertimbangkan crowdfunding sebagai sumber dana? Yuk kita cek manfaat utamanya. Yang pertama, mengurangi ketergantungan pada pinjaman bank. Dapat modal tanpa harus menambah utang bank adalah impian banyak UMKM, dan crowdfunding bisa jadi jawabannya. Apalagi bunga pinjaman bank bisa cukup tinggi buat usaha kecil. Yang kedua, menarik banyak calon pelanggan baru. Dengan crowdfunding, kita bukan cuma dapat dana, tapi juga exposure kepada publik. Setiap orang yang mendukung bisnis kita, otomatis jadi pengiklan yang menyebarkan berita tentang bisnis kita. Yang ketiga, validasi ide bisnis. Kalau banyak yang tertarik dan bersedia memberikan dana, berarti ide bisnis kita menarik dan punya potensi besar. Ini bisa jadi validasi gratis dari pasar sebelum kita benar-benar produksi atau launching produk. Yang keempat, bangun loyalitas dengan konsumen. Ketika seseorang invest atau mendukung di tahap awal, mereka cenderung merasa terlibat dalam kesuksesan bisnis kita. Mereka bisa jadi pelanggan setia dan promotor yang kuat. Yang kelima, lebih fleksibel dan kreatif. Crowdfunding membuka ruang buat UMKM lebih kreatif dalam menawarkan produk. Kita bisa buat paket menarik atau edisi spesial hanya untuk mereka yang mendukung di tahap awal. Tapi tunggu dulu, crowdfunding bukan tanpa tantangan. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan biar sukses. Yang pertama, butuh waktu dan tenaga yang besar. Kampanye crowdfunding nggak bisa dijalankan setengah-setengah. Kita butuh strategi pemasaran yang solid, bikin konten yang menarik, dan terus update kepada pendukung. Ini semua butuh waktu dan tenaga. Yang kedua, komitmen untuk menepati janji. Crowdfunding itu soal kepercayaan. Kalau kita janjikan produk atau reward, kita harus benar-benar menepatinya. Jangan sampai kepercayaan pendukung hilang karena produk tidak sesuai atau terlambat. Yang ketiga, risiko tidak tercapai target dana. Satu risiko lagi adalah kalau target dana tidak tercapai, kampanye kita dianggap gagal dan kita tidak dapat dana sama sekali. Maka, penting buat realistis dalam menentukan target dan mengkomunikasikan kelebihan produk kita. Yang keempat, harus paham regulasi dan perizinan. Apalagi kalau kita pilih equity crowdfunding, ada regulasi yang harus kita patuhi. Pastikan kita paham semua regulasi yang berlaku agar nggak ada masalah di kemudian hari. Nah, biar kita nggak cuma tahu teorinya, berikut beberapa tips untuk menjalankan kampanye crowdfunding yang sukses. Yang pertama, tentukan target dana yang realistis. Pastikan kita menentukan jumlah dana yang memang benar-benar dibutuhkan. Target yang terlalu tinggi bisa bikin orang ragu untuk berkontribusi. Yang kedua, gunakan cerita yang kuat. Ceritakan kenapa bisnis kita layak didukung, apa yang membuat produk kita spesial, dan bagaimana dana yang terkumpul akan bermanfaat untuk bisnis dan masyarakat. Yang ketiga, persiapkan materi visual yang menarik. Foto dan video berkualitas tinggi bisa meningkatkan kepercayaan. Tampilkan produk atau ide dengan cara yang menarik dan profesional. Yang keempat, promosikan secara aktif. Kampanye nggak akan sukses kalau hanya kita upload dan tinggal begitu saja. Manfaatkan media sosial, email, dan jaringan yang ada buat promosi secara maksimal. Yang kelima, jaga komunikasi dengan pendukung. Jangan lupa untuk selalu update perkembangan kepada pendukung. Ini bukan hanya membuat mereka merasa dilibatkan, tapi juga membangun loyalitas dan kepercayaan.
Kadang, meski sudah melakukan semua usaha, kampanye kita tetap tidak mencapai target. Tenang, ini bukan akhir dunia. Solusi yang pertama, evaluasi dan perbaiki strategi. Lihat lagi, apakah ada yang bisa diperbaiki dari strategi kampanye kita, mulai dari konten hingga target dana. Mungkin saja ada elemen yang bisa kita tingkatkan untuk kampanye berikutnya. Yang kedua, pilih platform yang tepat. Ada banyak platform crowdfunding di luar sana, seperti Kitabisa, Gandeng Tangan, dan lainnya. Masing-masing punya audiens yang berbeda, jadi coba cari yang paling sesuai dengan target bisnis kita. Yang ketiga, pertimbangkan pilihan pendanaan lain. Kalau crowdfunding belum berhasil, kita bisa coba cara lain seperti angel investor atau bergabung dengan program inkubasi bisnis yang menawarkan pendanaan. Yang keempat, tetap teruskan promosi. Meskipun kampanye sudah berakhir, jangan berhenti promosi. Kita bisa jadikan pengalaman ini sebagai bahan pembelajaran untuk strategi pemasaran berikutnya. Jadi, crowdfunding ini memang bisa jadi solusi kreatif buat UMKM yang butuh pendanaan. Tapi penting buat kita paham seluk-beluknya dan siap menghadapi tantangan. Kalau berhasil, kita bukan cuma dapat dana, tapi juga komunitas mendukung yang solid. Semoga video ini bisa membuka wawasan teman-teman UMKM buat coba crowdfunding sebagai alternatif pendanaan. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini kalau kamu merasa konten ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya, dan terus semangat membangun bisnis. Belajar keuangan bisnis, jadi ilmu keuangan.